Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas tentang kripto ya, bagaimana perkembangannya. Di sini kita akan coba bahas Bitcoin dulu, bagaimana target kedepannya begitu ya, dan bagaimana juga dengan analisa XRP dan beberapa koin lainnya. Di sini kita lihat kondisi Bitcoin ya, di mana dominasinya 40,2% ya, dan bisa dibilang gaya-gaya sideways ini tampaknya begitu. Nah, kita lihat di sini market tampak merah semuanya, tapi diskon sudah selesai. Pada waktu hari Sabtu ya kalau nggak salah di tanggal 4, Bitcoin sangat jatuh ya sampai di area 42.000 begitu. Di situ dengan cepat saya membuat sebuah story ya, story di Instagram bahwa ini penyebabnya adalah isu dari COVID ya dan Evergrande juga, dan ternyata ada tambahan juga tentang The Fed. Dan itu hanyalah berita ya, tapi itu mempengaruhi sehingga jatuh sampai 42.000. Dan di Instagram pada waktu itu saya sarankan juga ya, jika Anda memiliki dana silakan diserok secara bertahap begitu. Dan benar saja ya, terjadi recovery sampai sekarang harga 50.000 dolar. Jadi terjadi kenaikan hampir 8.000 US dollar begitu. Begitu juga dengan koin-koin lain begitu ya. Dan sekarang kita lihat diskonnya sudah kecil. Memang pada saat kejatuhan 42.000 dolar itu ya saya lihat juga market hampir semuanya 20% terjadi diskon begitu ya. Dan semoga saja beberapa dari Anda juga masuk ya pada saat itu begitu. Walaupun bertahap tidak masalah ya. Nah, bagaimana ke depannya Bitcoin? Apakah masih turun atau masih naik atau bagaimana begitu ya? Apa sudah selesai begitu? Nah, sebelumnya juga Bitcoin sudah saya bahas ya. Memang lagi-lagi Bitcoin memang selalu harus dibahas memang di kripto ini karena memang dia adalah induk ya. Kemarin itu saya bilang 53.000 adalah saya berharap adalah ini menjadi support terakhir begitu. Ternyata tembus ya. Dan seperti biasa saya bilang ya, kalau saya sudah menentukan support, misal di 53.000, Anda harus membuat sebuah stop loss ya bagi Anda khususnya trading future ataupun trading spot. Jadi Anda harus cut loss ataupun stop loss gitu, auto stop loss gitu di 52.000 atau di 53 ribuan begitu. Nah, semoga Anda yang memakai stop loss ya, khusus untuk trading future tidak terkena liquid jadinya begitu ya. Jadi Anda hanya rugi sedikit ya, tanpa harus liquid sampai jatuh 42.000 dolar begitu. Nah, di sini kita lihat dia sudah menembus ya, dan sudah terjadi support terbaru lagi di 42.000, dan kita berharap dia mengejar ke 53.000 ya, dan menembus di 55.000. Maka dari situ kita akan berharap lagi ke 58.000 begitu, sehingga terus terjadi kenaikan sampai ke 70.000 seperti analisa sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di time frame weekly ya, dan di sini saya pernah bahas juga nih tentang siklus Bitcoin ya. Nah, di sini kan sebenarnya belum tercapai ya, dan saya bilang berada di pertengahan 24 Desember atau di pertengahan Desember ya, ataupun di akhir Desember untuk mencapai ke titik bubble begitu. Jadi banyak beberapa analisa gagal ya, karena seperti yang saya bilang juga ya, banyak beberapa analis juga berkata ya, bahwa support terkuat itu berada di 53.000 dan ternyata jebol begitu ya sampai 42.000. Nah, sekarang harapan kita ini Bitcoin bisa menembus 58.000. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah akan masih turun lagi sebelum menembus itu begitu. Kita lihat di time frame weekly ya. Kalau di sini sebenarnya kemungkinan ya seharusnya tidak begitu ya, tidak turun lagi begitu. Jadi area terkuat itu di 50.000 ya. Tapi walaupun sebenarnya support itu ada di 42.000, tapi di sini kenapa saya bilang 50.000? Karena dia sudah mencoba menembus MA 50 ya, dan ternyata kita lihat di sini terjadi peperangan nih. Nah, kita berharap di sini terjadi pantulan ya, mulai detik ini ataupun minggu ini akan terjadi pantulan karena di sini sudah menyentuh MA 50 ya. Nah, harapan kita seperti itu begitu. Tapi kalau kita lihat dari time frame daily ya, Bitcoin ini untuk menembus 53.000 aja sudah pusing nih kepalanya si Bitcoin ini begitu. Jadi tampaknya kemungkinan akan ada terjadi penurunan lagi, mungkin di 48.000. Nah, di sini kita lihat MA 200 ya, bahwa kemungkinan akan menyentuh juga di area 48.000 ataupun di 46.000 begitu. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin kedepannya untuk daily-nya MA 200 akan terbentuk garis lagi ya, sedikit ke atas, dan di situ kita lihat berada di 48.000 begitu. Dan itu masih kemungkinan ya, kalau menurut time frame daily. Kalau menurut time frame weekly, dia akan terjadi pantulan mulai detik ini begitu untuk terjadi kenaikan. Kemudian terjadi pertanyaan berikut, apakah ini sudah berakhir begitu? Apakah sudah Bitcoin ini sudah bubble atau selesai begitu? Akan terus longsor sampai mungkin ke 40.000 ataupun ke 20.000 ataupun 250 juta ya. Nah, kalau menurut saya tidak ya, belum waktunya begitu. Karena kalau menurut siklus, karena saya itu bermain sejak tahun 2015 ya dan 2017,
seperti video yang lalu juga saya sudah bahas ya tentang siklus Bitcoin ini. Dan skenario itu belum terjadi ya, dan bisa dibilang masih dalam proses. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau dari tahun 2013 sudah terbentuk ya area trend lainnya semenjak dari Desember, kemudian yang tahun 2017 begitu juga terbentuk downtrend ya dari Desember, kemudian kita lihat di sini belum terjadi downtrend untuk mencapai puncaknya dahulu begitu. Nah, di sini kita lihat langsung kepada rainbow Bitcoin ya, karena saya selalu melihat bubble dari sini begitu. Nah, di sini kita lihat per 4 tahun itu belum terjadi bubble untuk tahun 2020 sampai 2021 begitu. Belum ada sampai ke puncak begitu yang berada di area bubble ini, yaitu bisa dibilang adalah maksimum bubble begitu. Seperti tahun 2017 ya. Kita lihat di sini di tanggal 16 bulan Desember dia mencapai puncaknya, kemudian terjadi longsor ya dimulai dari Januari begitu ya. Begitu juga di tahun 2013 ya. Dia juga terjadi bubble itu yang berada pada tanggal 14 Desember 2013 ya. Kemudian terjadi penurunan yang sangat dahsyat dimulai pada Januari hingga Maret begitu. Nah, sementara kalau kita lihat di sini dia belum masuk ke area maksimum bubble begitu, ataupun masuk ke area seriously sell yang disarankan untuk jual begitu ya sebelum masuk ke area bubble begitu. Tapi banyak juga para analis juga ya yang berbeda prinsip juga ya, dan dia bilang siklus itu nggak akan terjadi lagi begitu. Tapi ya itu tergantung pandangan ya, jadi selalu ada pro dan kontra juga dalam hal ini begitu. Tapi saya masih percaya ya, karena saya bermain sejak tahun 2015, jadi saya sangat percaya dengan siklus ini begitu. Karena beberapa tahun ya, bahkan 2013 sampai tahun 2017 itu benar terjadi begitu. Bisa dibilang ya ini pengalaman dari 4 tahun dan hampir 8 tahun begitu. Dan siklus itu memang terjadi. Ya kita tidak tahu, memang hype-nya sekarang Bitcoin ini kita lihat kan sangat tinggi sekali ya. Karena kita tahu institusi juga banyak yang sudah masuk, bahkan bankir, bahkan sekelas Elon Musk juga sudah masuk ya, bahkan Amazon juga kita dengar-dengar juga sudah masuk begitu. Mungkin saja kalau mereka masuk justru lebih bagus begitu, siklusnya bisa lebih dahsyat. Mungkin akan terjadi pengunduran ya, karena pengaruh dari COVID juga ya. Bisa dibilang pengunduran itu seperti ini ya, yang saya bilang tadi kan Desember akan terjadi bubble begitu ya, di pertengahan ataupun di akhir. Mungkin saja berada di Januari begitu yang akan terjadi bubble begitu. Kenapa? Karena ada sebuah delay waktu ya, delay waktu penyebabnya karena pandemi COVID, dan ini juga banyak isu tentang krisis dunia ya, tentang yang dilaporkan oleh The Fed tentang inflasi. Kemudian ada juga pengaruh dari Evergrande begitu. Nah, mungkin saja akan terjadi pengunduran siklus gitu. Tapi siklus itu akan tetap terjadi. Itu menurut sudut pandang saya begitu, ataupun sudut pandang orang yang sudah bermain sejak tahun 2015 begitu ya. Karena siklus itu memang terbentuk seperti itu. Karena bagaimanapun juga ya, analisa juga selalu dipatok oleh histori begitu ya. Nah, itulah kondisi Bitcoin yang kita lihat saat ini ya. Jadi apakah mungkin bisa terjadi penurunan? Mungkin. Apakah bisa terjadi kenaikan lagi? Mungkin juga begitu. Jadi harus kita pantau harga Bitcoin itu berada di area support 48.000, atau kita pantau juga di area MA50 yang sekarang ini terjadi. Posisi sekarang ini adalah MA50 dan dia lagi mencoba untuk menembus ke bawah ya. Dan terjadi tadi pantulan begitu. Nah, apakah itu akan terus berlanjut? Ya, itu yang perlu kita pikirkan begitu. Karena untuk batas aman sebenarnya Bitcoin ini harus melewati dulu tembok ini ya, 55.000 begitu ya. Nah, kalau itu sudah masuk mungkin harapan baru akan muncul begitu. Nah, bagaimana dengan altcoin begitu ya? Altcoin juga kalau kita lihat di sini ya memang yang masih bisa dibilang positif untuk jangka ke depannya yang mungkin tidak terdampak oleh siklus Bitcoin ya adalah Metaverse. Metaverse sebenarnya sangat bagus Anda masuk sekarang juga begitu ya, beberapa koin Metaverse yang Anda sukai begitu, apakah itu Decentraland, Axie ataupun The Sandbox. Kalau saya pribadi lagi averaging down di Alice begitu. Karena kalau untuk yang lainnya mungkin sudah termasuk sangat tinggi ya, seperti Sandbox, Axie dan lain-lain begitu. Tapi bagi Anda pribadi ya mungkin Anda suka dengan Racha begitu ya, bisa saja sudah masuk begitu ya dengan diskon hari ini 10% begitu. Nah, kemungkinan besar memang Metaverse ini tidak terlalu terpengaruh ya, karena dia bersifat sebuah scoop ya, scoop Metaverse yaitu gaming begitu, yaitu sebuah dunia baru begitu ya. Jadi kemungkinan ada sebuah project-project yang terus diupdate. Berbeda dengan koin-koin seperti DeFi ya, yang memang sudah terbentuk ya. Jadi kemungkinan dia masih terpengaruh oleh Bitcoin yang bersifat finance. Dan itulah kondisi Bitcoin dan kripto hari ini ya. Dan kita lihat juga ya tentang XRP ya. XRP juga
bisa dibilang suatu hal yang menarik untuk dibahas ya. Karena saya percaya XRP ini sangat banyak holdernya, justru di Indonesia juga sangat banyak ya. Di sini tadi saya coba analisa ya, bahwa XRP ini sudah membentuk ascending broadening wedge. Nah, di mana kalau ascending broadening wedge itu adalah tanda-tanda penurunan. Dia akan terjadi gelombang di area ascending ini begitu. Nah, kalau kita lihat di grafik juga sudah membentuk seperti itu ya, dan sudah persis ya, bisa dibilang ini adalah ascending broadening wedge yang akan terjadi penurunan begitu. Tapi sebelum dia terjadi penurunan, kalau menurut analisa saya begitu ya, dia akan terjadi kenaikan dahulu begitu. Yang kita harapkan seperti itu begitu. Mungkin akan mencapai di angka $4 begitu. Dan itu mungkin butuh waktu juga ya, tidak akan secepat itu begitu. Karena akan terjadi retest lagi di area-area resisten seperti ini ya, di angka $1,5 dan kemudian akan terjadi pantulan lagi, mungkin akan kalau dia menembus di $1,5 akan terjadi pantulan lagi di sini di $2,8 akan kemudian bisa masuk ke $4,5 begitu. Dan ini bisa kita kaitkan juga dengan isu antara lawsuit SEC dengan Ripple begitu ya. Kemungkinan sidang SEC dengan Ripple begitu ya, di mana XRP itu nanti ada kemenangan begitu ya, ataupun damai ya, jalur damai begitu, mungkin akan sampai menuju $4,7 ini begitu ya, sebelum mencapai anjlok lagi begitu, mungkin di Februari ataupun di Januari akhir begitu. Nah, ini menurut analisa sudut pandang saya, jadi Anda bisa analisa juga ya, karena saya berpatok di sini memang dengan pattern ini ya, pattern ascending broadening wedge. Karena dia sekarang berada di tengah ya, jadi di antara turun atau naik begitu. Dan mungkin kenaikan ini akan terjadi yang secara dahsyat ini ke $4 ya, mungkin di Januari nanti tentang sidang Ripple dan SEC begitu. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan ya, mungkin kita ketahui ya dengan pattern ini akan terjadi support juga nantinya, walaupun terjadi kejatuhan mungkin sampai di $0,1 begitu. Mungkin di situ kita akan serok lagi begitu ya. Karena ya menurut siklus ya, ini saya kaitkan juga dengan siklus Bitcoin ya. Kalau nanti Bitcoin sudah mencapai maksimum bubble-nya ya, tidak menutup kemungkinan XRP akan mencapai $0,1 begitu. Dan itu mungkin akan terjadi masih lama ya, mungkin di Agustus tahun depan ataupun di Maret ataupun di Juni begitu. Nah, ini menurut siklus dari sudut pandang yang mempercayai siklus Bitcoin begitu. Berbeda lagi orang yang mempercayai sebuah perubahan dunia begitu ya, yang dikaitkan dengan pandemi, the Fed begitu ya, dan beberapa isu-isu seperti FAD-nya China begitu. Tapi menurut saya semua ini memang sudah diatur oleh skala global ya, kita tidak tahu siapa ya, yang pasti adalah paus-paus raksasa begitu ya, bukan paus aja gitu, paus raksasa begitu. Nah, itulah kondisi untuk XRP ya, mungkin bisa jadi pertimbangan buat Anda karena pattern sudah terbentuk seperti ini, ascending broadening wedge. Semoga dapat menjadi acuan untuk Anda XRP ini apakah masuk atau tidak begitu. Itulah sekilas yang bisa saya bahas ya antara Bitcoin dan XRP dan beberapa koin metaverse yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk masuk begitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada info menarik kecil-kecilan sebenarnya, dan bisa dibilang walaupun kecil tapi ini adalah sebuah momentum juga begitu. Apa itu? Yaitu tentang Launchpad. Nah, Launchpad ini Anda bisa staking BNB Anda ya, ataupun commit ya, untuk dapat membeli satu voxel di harga awal begitu, yaitu $0, dan kemungkinan ini bisa akan terjadi kenaikan sampai 20.000% atau 10.000% begitu. Kenapa? Karena ini adalah koin gaming yang bersifat play to earn juga begitu. Nah, memang syaratnya seperti itu tadi, Anda harus memiliki BNB sebanyak mungkin. Minimal di sini adalah 0,1 BNB tadi saya baca. Anda sudah bisa mengikuti Launchpad ini. Seperti biasa ya, tidak semertanya Anda memiliki 1 BNB misalnya dan terbeli 0,2 USD, tidak juga begitu, dan biasanya hanya 2%. Jadi kemungkinan kalau Anda memiliki banyak BNB atau 20 BNB ataupun 100 BNB dan 1% dari nilai BNB Anda dapat membeli 1 voxel begitu. Dan Anda akan mendapat sebuah keuntungan di 10.000%, dan di situ ya terserah kepada Anda apakah Anda langsung take profit. Kalau saran saya sih take profit saja nanti kalau sudah sampai ke 10.000%, kemudian Anda jual lagi, Anda terserah uangnya mau beli BNB atau beli voxel lagi di harga bawah begitu. Karena kita ketahui ya, game play to earn ini memang untuk di masa mendatang akan sangat hype sekali, dan terbukti sudah ya, AXS membuktikannya begitu. Nah, jika Anda belum memiliki akun Binance, Anda bisa daftar ya melalui link pendaftaran di bawah. Dengan mendaftar dengan link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan kesempatan untuk
diskon 20% ya pengembalian komisi Anda begitu. Jadi setiap Anda transaksi akan ada diskon 20% dari fee itu begitu. Dengan menggunakan link referral ini ataupun link pendaftaran di bawah. Dan 20% adalah diskon terbesar di Binance ya untuk referral begitu. Itulah sekilas yang bisa saya sampaikan ya, dan jangan lupa juga follow Instagram Koin Signal Info untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube ini, tekan like dan silakan komentar, dan jangan lupa juga untuk di-share kepada teman dan keluarga terbaik Anda untuk mendapatkan informasi lebih baik. Di akhir kata saya ucapkan salam profit.